Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat tani milenial. Berjumpa kembali dengan kami ya di channel Petani Milenial Saralongan Jambi. Ya, kali ini kita berada di perjalanan ya untuk menuju ke perkebunan pepaya yang berusia lebih kurang baru 5 minggu setelah tanam ya. Kebetulan milik saudara punya adik ya, dan karena beliau itu baru pertama kali menanam pepaya, jadi kita akan membantu ya, menunjukkan bagaimana cara menyeleksi ya. Nanti bisa dilihat di sana apa yang akan kita seleksi. Ini ada buah naga ya, saksikan ya, luar biasa. Nah, ini udah matang ini. Nah, saya lihat ya, memang sampai di perkebunan ini suasananya sangat luar biasa, sangat sejuk dan tentunya tenang di pikiran ya. Ini kita masih dalam perjalanan menuju ke sana ya. Kita buka maskernya. Kalau udah sampai di kebun ini insya Allah aman dari COVID-19 ya. Nah, itu di sebelah sana kebetulan lagi persiapan lahan. Itu juga punya saudara, punya kakak ya. Ini insya Allah juga akan ditanami pepaya California ya. Itu ada mas-mas ganteng yang lagi kerja. Sudah Cik? Sudah. Wah, mantap. Mantap. Nah, ini. Boleh kenalan, Cik? Ini sahabat tani milenial, bisa dilihat begini. Seperti ini cara membuat saluran airnya supaya tidak terendam ya. Ini insya Allah juga akan ditanami pepaya California. Oke, kita lanjut ke sana. Masih di perjalanan ya. Sebentar lagi sampai. Nah, ini dia. Sudah sampai perkebunan pepaya California yang usianya lebih kurang 5 minggu setelah tanam. Jadi luar biasa pertumbuhannya. Bisa dilihat. Apa tuh yuk? Nah, cabe. Kalau ke Serangun beli deh isi stekernya. Steker ya, ya ya. Mau campur pun dulu mau kawin. Nah, ini luar biasa pertumbuhannya, sahabat tani milenial. Jadi bisa dilihat. Jadi untuk pepaya California ini dilakukan penanaman 2 pohon perumpunnya ya. Tujuannya adalah untuk melakukan seleksi. Nanti kalau bisa lahan yang lebih kurang 1000 pohon ini, kalau bisa semuanya panjang ya. Nah, itu petani milenialnya. Itu yang punya lahan, yang punya kebun. Luar biasa. Beliau adalah alumni IAIN STS Jambi pada Fakultas Syariah. Tapi luar biasanya, di samping kesibukannya sebagai penyuluh agama, beliau juga menyempatkan untuk berkebun. Jadi tidak ada alasan apapun aktivitas Anda, apapun latar belakang Anda, tidak ada salahnya
melakukan ataupun berbisnis di bidang pertanian. Ini perkembangannya luar biasa, insya Allah 5 atau 6 bulan lagi sudah mulai produksi ini. Kalau seluas ini insya Allah bisa produksi 1 ton per minggu ya. Nah ini nanti akan kita lakukan seleksi ya. Jadi yang panjang nanti kita pelihara, kemudian yang bulat akan kita buang ya. Perhatikan 2 batang, pertumbuhannya luar biasa karena dikelola oleh petani milenial yang wawasannya juga luar biasa. Jadi kalau Anda sarjana tidak menutup kemungkinan juga untuk jadi petani. Ini bisa dilihat dari bunganya. Wawancara ringkas. Nanti kita wawancara dengan yang punya kebun ya. Nih. Bukan tak. Nah ini kalau bisa dilihat untuk membedakan mana yang bulat dan mana yang panjang. Jadi kalau ya Putih. panjang maka di dalamnya bunganya itu putih ya. Tapi kalau misalkan bulat ini langsung menjadi buah. Ini bisa dilihat sahabat tani milenial ya. Jadi kenapa alasannya dibikin 2? Karena di pasaran itu rata-rata pelanggan itu menyukai yang panjang. Jadi di pasaran itu mereka kurang meminati yang bulat dan harganya juga lebih murah ya. Oke, kita wawancara dengan yang punya kebun. Ya, bisa kenalan. Nah, ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok petani Milenial ya. petani milenial. Ya. Dalam hal ini bergerak di bidang Kates California, yang mana mengingat hari ini cukup viral ya di beberapa pemberitaan, baik itu di sosial media, terkait dengan begitu penting dan urgennya sebuah asupan gizi dalam kehidupan sehari-hari, apalagi terkait dengan polemik masalah COVID-19 atau COVID-19. Baik pemirsa, para petani, calon petani milenial ataupun yang sudah menjalani karir ataupun berwirausaha di bidang pertanian, baik itu dari berbagai sumber pertanian termasuk hortikultura dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kita sudah hari ini kata kita sudah berumur 1 bulan. Ini juga ada nih jeruk ya. Jeruk Ya, ini Tepas hari sebagai ya. tempat ya nongkrong nantinya setelah insya Allah semuanya berjalan seperti mana kita harapkan. Ini kates kita sudah 1 bulan. Alhamdulillah dengan butuh waktu yang panjang, ilmu yang banyak dari berbagai sumber, sehingga kita bisa berinovasi baru bagaimana menciptakan satu kreasi yang menarik. Dan nanti kita akan lakukan tumpang sari. Ini salah satunya ya, kita lihat ada Tumpang ibu sari yang sedang bekerja lakukan tumpang sari dengan cabai ya, mengingat harga cabai yang cukup mahal hari ini 40 ribuan. Jadi untuk menopang sebelum ini menghasilkan kates, ada lebih baiknya kita ikut memproduksikan lahan yang tidak terpakai. Nah, itu mungkin kira-kira. Jadi kami mengajak kepada seluruh kita untuk berani melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan orang-orang yang pada umumnya, yang hanya dengan mencari gaji atau mengharapkan pekerjaan dari pemerintah. Jadi kalau kita bebankan dengan pemerintah semua, maka bisa dipastikan pemerintah juga angkat tangan, tidak sanggup. Tapi bagaimana kita harus menjadi menambah kontribusi atau berbuat untuk negara ini ya. Dari sisi apapun yang bisa kita kembangkan. Tidak mesti kita berbuat untuk negara ini harus menjadi legislatif, yudikatif, tapi bagaimana kita berinovasi di bidang yang kita miliki masing-masing. Habis khusus saya sudah cukup lama bergerak dalam pertanian, dan mohon support doa kita semua. Ya, itu. Semoga akan berhasil secara bersama-sama. Ya, itu. Indonesia makmur.
Itu sahabat tani milenial ya. Jadi apapun latar belakang Anda, apapun aktivitas Anda, tidak menutup kemungkinan untuk Anda menjadi petani. Jadi ini merupakan agrobisnis yang bisa dikatakan sangat berpotensi untuk menambah penghasilan ekonomi kita, kemandirian ekonomi kita. Jadi kita tidak tergantung dengan pemerintah, apalagi dengan pihak asing ya. Gimana ini luar biasa. Ini dilakukan tumpang sari ya. Jadi tidak ada lahan yang tidak terkelola ya. Ini sayur timun ya. Ini di tumpang sari dengan timun luar biasa. Nah, ini ya. Jadi luas lahan ini lebih dari setengah hektar ya, lebih kurang ini 1000 pohon. Jadi untuk estimasinya bisa dihitung sendiri. Kalau 1000 pohon, nanti satu pohonnya dikalikan 1000, panen sekali seminggu, dan dikalikan harga per kilogram, Anda bisa kalikan sendiri berapa kira-kira penghasilannya seminggu dan per bulannya itu. Jadi ini sangat luar biasa sekali ya. Demikian, nanti kita akan melakukan seleksi ya. Kita juga akan memberikan informasi ya. Sekali lagi, kenapa ini ditanam 2? Jadi tujuannya adalah untuk dilakukan seleksi agar semua yang kita tanam ini mendapatkan buah yang panjang ya. Jadi kalau Anda ingin menanam 1000, artinya Anda membutuhkan bibit 2 kali lipat ya, sebanyak 2000 pohon ya. Demikian, nanti kita akan seleksi ya. Kita seleksi ini ya, petaninya langsung ya. Nanti kita videokan, bisa dilihat dan bisa dipelajari, barangkali bisa menjadi pengalaman untuk sahabat tani milenial sekalian. Ya, bisa dilihat luar biasa sekali. Ini cabai besar ya. Kemudian di sini juga menyediakan bibit ya. Barangkali ada yang kesulitan bibit, khususnya yang berada di wilayah Salawangun, Jambi ya dan sekitarnya. Ini ada bibit, jadi bisa dipesan. Barangkali ada yang kesulitan bibit ataupun berniat ingin menanam bibit, ini ada bibit. Ini kualitas luar biasa, bibit dari kita kirimkan langsung dari Bogor bijinya ya. Kemudian disemai di sini ya. Jadi inilah kelebihan petani milenial ya, bisa meminimalisir modal. Kalau dibeli ini per batangnya lumayan ya. Jadi nanti yang barangkali ingin coba-coba menanam, kita juga menyediakan bibitnya ya. Baik, kita melakukan seleksi ya.